Oke, kita mulai dari ada penanya dari namanya siapa ya? Man Idaman mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Mas, saya Syukron dari Cidahu. Mau tanya Mas, gimana cara nemuin passion versi Mas Jenny? Apalagi tadi banting setir gitu Mas. Hehe, ternuhun Kang. Katanya. Kang, gimana Kang cara nemuin passion versi Mas Jenny, versi Kang Jenny gitu? Eh, jadi kalau background saya kuliah di teknik elektro ya, Hmm? terus langsung ke dunia desain gitu. Eh, saya coba-coba dulu semua bidang. Saya pernah bisa juga ngedit video dulu, pernah main di video juga, di editing, di apalah di semua bidang, hampir semua bidang digital saya udah pernah coba. Cuman ternyata hati saya itu lebih cinta kepada desain gitu. Jadi kita itu kerjanya itu dengan cinta, bukan dengan Asik. apa ya ditodong atau karena keterpaksaan gitu. Karena kalau kalau kerja udah dengan cinta itu enak kerjainnya gitu. Itu dia cara Oh, menemukan passionnya. nah begitu Kita Mas. coba Terus? dulu satu-satu, nanti teman-teman akan menemukan, oh saya itu enaknya di sini loh gitu. Dan pastikan juga bidang itu berpotensi untuk masa depan kita gitu. Ada jenjang karirnya ya Kang ya. Iya, iya. Nah, begitu Mas Syukron, jawaban dari Kang Jenny, semoga membantu. Terus, oh ya, jika ada mungkin ya ingin ditanyakan lagi atau belum puas dengan jawaban barusan, boleh ditanyain lagi. Terus ini ada dari L, Kang. Kalau fee di 99 Design sama Top Coder berapa persen, Kang? Katanya. Tapi apanya dulu kalau kalau di top coder mah nggak ada pilang itu udah bersih gitu, yang tercantum itu bersih buat kita semua gitu. Kalau di 99 desain, kalau kontes juga udah bersih, tapi kalau udah project one to one itu ada potongannya gitu, ada dari 15%, 10%, sampai 5% gitu, ada. Nah, gitu, Kang L. Jadi di Top Coder itu nggak ada karena mungkin di sana ini ya apa lebih udah dipotong duluan mungkin ya Kang ya. Udah. Di 99 Design itu ada potongan untuk one to one atau project private mungkin ya Kang ya. Hmm. Sekitar 5-10% mungkin. Hmm. Kalau di Upwork itu malah lebih jahat lagi. Di Upwork Ya, itu di bawah $500 itu 20%, kalau di aduh. atas $500 itu 10%, kalau di atas $10.000 itu baru kita 5% potongan. Aduh, lumayan juga. Ya, itu 500. berlaku untuk setiap project yang kita kerjakan. Oke. Lumayan kapitalis ya, Kang? Ya, karena kita butuh. Betul-betul. Oke, kita langsung ke pertanyaan dari Kang Dio Pratama Putra nih. Tips memahami brief dengan baik, Mas, dan cara mendapatkan klien di Upwork, dan cara membuat akun 99 Design yang baru, namun sebelumnya sudah pernah ke-banned dan tidak diberitahu kenapa di-banned. Waduh, banyak nih, lumayan ya. Nah, pertama Susah mungkin juga itu. tips memahami brief dengan baik dulu mungkin, Kang. Gimana, Ta? Jadi secara basic bahasa Inggris saya itu jelek. Dari SMA saya nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah pelajaran yang saya benci. Saya mulai suka bahasa Inggris ketika saya terjun ke UI UX. Hmm? Jadi sampai sekarang pun saya kadang-kadang masih dibantu sama yang namanya Google Translate gitu. Oke. Apapun itu pekerjaan saya pasti masih dibantu dengan Google Translate. Kalau di awal-awal ketika itu saya ngerjain kontes-kontes itu, saya tulis per kata. Bikin Saya sulam tulis gitu ya? dulu di kertas per kata, kata-katanya, terus sampai saya ngerti artinya, setelah itu saya baca lagi berulang-ulang sampai saya ngerti maksud dari klien itu apa sih gitu. Nah, Oke. kalau kira-kira teman-teman nggak paham apa yang dimaksud klien, bisa ditanyakan ke klien. Terus kalau teman-teman ini baru terjun di dunia UI UX, eh, ini biasanya bingung apa sih yang dimaksud klien, misalnya suruh buat screen dashboard, pasti belum dong ya dashboard itu apa gitu. Kalau kalau diibaratkan di hutan belantara itu kita nggak tahu jalan kemana gitu, mau pulang nggak tahu, mau maju nggak tahu gitu. Nah, tipsnya kalau kalau udah gitu, cari tahu ini aplikasi tentang apa,
Terus cari tahu aplikasi tentang apa, misalnya tentang jual beli. Nah, teman-teman download aplikasi yang mirip-mirip tentang jual beli gitu. Misalnya kita lari ke Tokopedia, di Tokopedia homepage-nya ada apa gitu, interaksi search-nya kayak gimana gitu, profilnya kayak gimana. Nah, ini bisa dijadikan acuan gitu. Karena biasanya proyek-proyek yang diberikan klien itu pasti ada aplikasi serupa yang mirip gitu. Pasti. Nah, itu bisa kita jadikan acuan sebagai referensi dari segi konten, dari segi tata letak gitu. Nah, itu kita tinggal proses ATM, amati, tiru, modifikasi gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan klien. Biasanya itu yang saya lakukan. Nah, Jadi kalau buat udah ngerti nih maksud klien ini gini-gini, lakukan riset. Riset itu kayak tadi, cari aplikasi yang serupa atau desain-desain di dribble yang mirip, baru gabungkan gitu dengan cara ATM. nah, Terus apalagi tadi? terus pertanyaan selanjutnya adalah cara mendapatkan klien di Upwork, Kang. Ya tadi sudah dijelaskan. Kalau cara mendapatkan klien di Upwork ya eh, harus bid dulu gitu. Cara tercepat itu teman-teman harus modal dulu, ambil akun pro. Biasanya yang akun pro itu lebih meyakinkan klien loh. Gitu. Saya udah coba beberapa kali nggak dapat project, terus saya berlangganan akun pro, 1-2 kali bid langsung dapat gitu. Oke, Dan menarik. disertai link portofolio yang bagus juga gitu. Itu yang pro itu ngaruh juga loh, lumayan ngaruh. Ada pengaruhnya ya, Kang? Iya, karena Oke. kan sekalian lihat, oh ini ada label pro-nya nih gitu kan, ketika review, oh ada review label pro, oh, berarti bagus nih. Oh, udah jago gitu ya, Kang? Gitu, padahal itu berbayar kan. Oke, menarik, menarik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Kang. Cara bikin akun di 99 Design, tapi sebelum itu udah pernah di-banned gitu, Kang. Gimana, Kang, solusinya, Kang? Ya solusinya pakai apa ya, misalnya punya saudara nih, pakai Nah, akun atas nama saudara. Karena saya ini pun pernah ada di beberapa situs yang lain gitu, yang gitu saya pakai nama istri gitu. oke. Gak jadi masalah gitu. Karena sama gitu. Yang penting alamatnya sama gitu. Nanti ketika verifikasi address itu sama gitu. Kalau bisa satu rumah gitu. Karena biasanya ada verifikasi address loh gitu. Kalau di apa situs-situs kayak gitu, kayak terutama di pembayaran sih, tapi di Upwork juga ada kalau nggak salah ya, proof address. Ada. Harus verifikasi malah. Iya, makanya itu dia. Makanya harus yang serumah aja, pakai yang data yang serumah. Iya. Tapi berarti itu nggak bisa diselamatin ya, Kang? Maksudnya kalau kita udah di-banned, ya kita nggak bisa daftar lagi gitu, Kang? Susah biasanya, karena dia udah punya database gitu biasanya. Udah di blacklist berarti ya? Iya. Ya, mungkin itu Mas Dio atau Kang Dio solusi dari pertanyaan yang udah ditanyakan, mudah-mudahan membantu. Terus ada pertanyaan dari Farhan Fauzan. Aduh, ini pertanyaan dari saya sendiri, tapi sepertinya bukan saya. Kang, mau nanya dong, kalau dirata-ratakan, biasanya dalam sebulan dapat berapa kali menang kontes? Salam juga sama hostnya yang sama-sama namanya aku. Hehe. Oh, satu klan. Bukan saya berarti. Nah, gitu, Kang. Kalau dirata-ratakan biasanya dalam sebulan itu berapa kali menang sih, Kang, kalau kontes itu? Jadi, kalau saya ikut kontes itu ketika project-project yang apa ya, yang full time itu lagi sepi. Jadi saya cari klien itu dengan cara kontes. Biasanya saya cari kontes-kontes itu yang bakal long term gitu, yang akan bekerja berlanjut gitu. Nah, saya biasanya ikutan dalam 1 bulan full, saya ikutan. Biasanya 2 atau 3 kontes, saya fokusin di situ, saya bikin beberapa versi, opsi, dan segala macam gitu, sampai meyakinkan klien, ya 1-2 kontes saya dapat gitu. Oke, 1-2 kontes. Dan bukan kontesnya yang saya cari itu, tapi kelanjutannya itu loh. Oke. Potensialnya itu ya, Kang ya? Nah, itu dia. Nah, jadi begitu Kang Farhan. Jawabannya adalah 2-3 kontes, tapi pilih project atau kontes yang berpotensi gitu ya, Kang. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Kang Ardi Yodam. Assalamualaikum Mas Jenny, terima kasih ilmunya berharga banget, katanya Kang. Mau nanya, katanya, kalau untuk di Upwork, apakah ada bidang yang populer atau peluang menangnya lebih tinggi, misal bidang e-commerce, service, atau yang lainnya, Kang?
Eh, semua bidang berpeluang, itu dia tadi, asalkan teman-teman punya project yang serupa, itu meyakinkan banget klien. Biasanya yang ditanyakan itu pasti ada di setiap proposal itu, apa ya, di setiap proposal itu, apakah kamu udah pernah membuat project yang serupa? Kalau udah pernah, ya itu pasti itu peluangnya gede banget gitu. Jadi kalau yang populer tuh nggak ada, rata-rata mirip-mirip lah. Tapi kalau secara general sih yang ekom pasti ada, terus sosial media ada, itu ada terus di ekom sama sosial media itu ada terus saya lihat. Oke, berarti nggak ngaruh ya Kang bidangnya seperti apa, yang penting kita serius ya Kang ikutan kontesnya. Dan kemungkinan untuk menang pasti akan selalu ada juga ya Kang ya? Iya. Nah, begitu Kang Ardi, mudah-mudahan membantu. Terus ada dari Kang Mon Design. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Untuk pemula yang baru terjun di 99 Design, Upwork, ataupun freelancer, gimana cara menarik klien ke kita? Karena kita belum punya portofolio dari project yang pernah dikerjakan. Sehingga klien pun kurang yakin untuk nge-hire kita, Kang. Hatur nuhun, katanya. Oh, kalau kasusnya seperti ini, teman-teman bikin project dummy aja dulu gitu. Jadi project pribadi yang di-upload di Dribbble atau Behance dan sebagainya, itu nantinya itu bisa kita jadikan sebagai portofolio kita gitu. Karena kalau di Upwork itu syaratnya kita harus punya portofolio gitu. Kalau nggak punya portofolio ya mungkin nggak bakal diverifikasi ya sama Upwork. Iya, ya biasanya ada Kang, ada disuruh ngisi-ngisi form-form gitu kan. Iya, kecuali kalau yang sifatnya kontes kayak 99 desain, freelancer, itu bisa kita tanpa portofolio pun itu bisa gitu. Kita ikutin. Nah, makanya saya tadi di materi saya sarankan ikut kontes itu buat nambah portofolio, buat di-upload di Dribbble atau Behance. Tapi nanti kalau di-upload di Dribbble atau Behance, jangan sama persis gitu. Ada yang dirubah dari segi kontennya biar nggak sama desain yang kita ajukan ke klien dalam kontes tersebut, biar nantinya nggak ada pelanggaran hak cipta. Oke, menarik sekali jawabannya. Begitu Kang Mon Design, jawaban atas pertanyaannya, semoga membantu. Terus ada lagi nih dari Kang Ardi, yang tadi Kang Ardi Odam, oh iya, untuk di Upwork, apakah harus bisa ngomong pakai bahasa Inggris ya Mas? Nah, ini nih, lanjut. Saya dua project itu diminta video call. Oke. Sementara saya itu nggak bisa bahasa Inggris speaking-nya gitu. Saya itu nggak bisa gitu. Seperti yang saya katakan tadi, saya itu kalaupun baca brief ya harus pakai Google Translate gitu. Oke. Suatu waktu saya paksakan untuk call sama klien, ya gitu, paling saya bengong-bengong aja gitu, yes, ketika ada sesuatu kata-kata yang saya nggak ngerti, ya dia memahami bahwa saya tuh nggak bisa bahasa Inggris gitu. Dan dia pun akhirnya menyarankan, ya udah kita chat aja gitu. Rata-rata kayak gitu. Dalam 2 kasus itu si klien itu minta chat, termasuk project yang tadi saya share itu. Awalnya dia minta call, cuman karena bahasa Inggris saya kurang bagus, saya jelaskan saya tidak terlalu bisa bahasa Inggris gitu kan. Masa bicara bahasa Inggris kayak gitu aja nggak bisa gitu kan. Nah, istilahnya saya tidak terlalu lancar kalau speaking gitu kan. Nah, dia pun pasti ngerti, ya udah saya chat aja. Biasanya kayak gitu. Jadi kalau ada klien yang minta video call atau apa, layanin aja dulu gitu, layanin aja. Nanti biasanya dia pengen ngecek sih, bener gak kamu itu sesuai foto gitu. Kalau udah itu tinggal di follow up aja gitu. Oke, jadi ya bisa atau nggak bisa, ya intinya mulai aja dulu ya Kang ya. Kan ada mulai aja dulu. Pokoknya mah jangan takut, sikat. Iya, yang penting pengalaman kumpulin ya Kang. Ya, itu dia. Nah, terus ada pertanyaan selanjutnya dari Kevin Kura. Mas, jika dapat project web design dari luar kontes, hal-hal apa aja yang perlu ditanyakan kepada klien terhadap project tersebut, Kang? Yang perlu ditanyakan ya pastinya briefnya, terus screen apa aja yang dibuat, terus secara detail,
Tapi yang paling penting itu fee project tersebut berapa. Oke. Iya benar, fee Benar-benar. project tersebut berapa. Sarankan klien untuk menggunakan jasa pihak ketiga, atau enggak, kalau enggak pihak ketiga, untuk mengirim DP terlebih dahulu. Ini kenapa? Karena banyak kasus si klien-klien yang nakal itu dia memanfaatkan si pemula untuk memanfaatkan pemula untuk dia ambil enaknya aja. Jadi ketika kalau pemula kan dia belum mikir duit gitu kan, Heeh. belum berani bahkan untuk menanyakan harga pun atau memberi harga pun dia masih bingung gitu kalau pemula. Nah biasanya kesalahan pemula ini dia langsung kerjain aja, terus dikasih nih desainnya, terus klien kabur. Itu pun dulu saya pernah mengalaminya ketika awal-awal. Gitu. Makanya jangan sampai terjadi sama teman-teman yang baru mulai di dunia UI UX. Jadi harus ada deal-dealan dulu gitu. Intinya harus ada dana yang masuk dulu ke sekitar 25% atau berapa persen gitu. Biar dia istilahnya mengikat klien biar dia nggak kabur gitu, biar proyek jalan terus gitu. Itu dia. Nah, jadi gitu Mas Kevin atas dari pertanyaannya. Mudah-mudahan membantu. Terus ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Arya Wijaya. Kalau masih pemula di Upwork lebih baik bid project atau kalau masih pemula di Upwork lebih baik bid project fixed rate atau hourly rate katanya Mas. Jadi kalau di Upwork untuk pemula kita cari rating aja dulu, cari rating karena untuk mendapatkan rating itu agak susah gitu. Biasanya si klien juga cari desainer itu biasanya berdasarkan ratingnya juga ngaruh gitu. Nah, makanya cari project-project yang simple-simple aja gitu, yang $25, yang $50, yang $100 gitu. Yang itu nggak membutuhkan banyak waktu yang lama untuk mengerjakannya gitu. Kalau pertama biasanya fix rate dulu gitu. Ataupun kalau teman-teman udah yakin dengan per jam dan udah punya strong portfolio ya kenapa tidak gitu. Ya kalau untuk awal-awal ya fix project dulu yang buat mengumpulkan rating yang bagus. Oke, menarik. Jadi gitu Kang Arya jawabannya. Kita ikuti atau bid project yang fix dulu supaya ngumpulin bintang ya Kang ya. Nah, terus tadi ada lanjutan pertanyaan dari Kang Mandua Idaman. Nah, hatur nuhun Mas jawabannya, izin sedikit tanggapannya Mas jika diizinkan. Oh, boleh kok. Boleh banget. Gimana prosesnya atau hal apa yang bisa sampai mentok passion ke desain Mas? Gimana sih? Oh, gimana prosesnya atau hal apa yang bisa sampai mentok passion ke desain? Mengetahui basicnya dari elektro. Maaf, saya nanyanya kurang ke arah tema. Saya baru mengenal dunia desain soalnya. Gitu Kang. Mungkin gimana di titik apa gitu, Kang Jenny itu menentukan, wah ini nih, desain adalah passion saya gitu. Desain is my life itu mungkin mentoknya di mana gitu, Mas. Karena kan dilihat dari background-nya, Kang Jenny itu bukan bertolak belakang lagi, tapi jungkir balik bertolak belakang gitu, Jadi jauh banget. ketika saya tadi yang udah bekerja dengan senang sekali gitu, kalau bekerja ngedesain tuh senang, tanpa paksaan, tanpa dorongan, tapi timbul dari hati kita, dan ternyata dari segi duitnya pun gede gitu. Nah itu yang membuat saya makin semangat gitu. Karena ada yang kerjaan yang sesuai dengan passion kita, tapi duitan. Jadi idealisme itu di bawah realita ya kayak. Iya. Nah, untuk prosesnya sendiri itu gimana sih, Kang? Mungkin dulu dijelasin lagi sedikit mungkin Kang Mantu dua idaman itu. Mantu idaman, saya baru ngeh ya. Mantu idaman itu pengen tahu gitu prosesnya akan gimana dulu gitu. Struggle-nya atau apa ya? Tantangannya itu seperti apa gitu. Proses. Tantangan di dunia desain. Proses gimana caranya akan menuju atau ujung-ujung ada di desain gitu. Proses dari nggak tahu desain sampai tahu desain dan sekarang jadi UI UX itu seperti apa mungkin? Boleh singkatnya prosesnya. Oh, gimana ya? Jadi bingung ngejelasinnya. Karena sebelum desain itu, pas waktu kuliah itu saya selain kuliah, itu saya nge-handle project-project di web development,
Tapi biasanya itu yang pakai WordPress itu loh, yang ketika pakai tema, terus diklik-klik-klik gitu, diedit script dikit, jadi gitu langsung gitu. Tapi itu membuat otak saya itu ngehang gitu. Kadang-kadang kalau udah di coding, itu jadi ngehang atau ngebul gitu. Kalaupun video atau proyek video di video itu saya terasa waktu itu terkuras gitu. Jadi membutuhkan pikiran yang sangat fokus gitu kan. Kalau di desain ya karena saya pertama mencoba-coba dan ternyata mulai sadar nih, wah saya ternyata cocoknya di desain ternyata karena nggak ada tekanan tadi gitu kerjanya. Terus perkembangan saya, perkembangan karir saya terutama ya itu pesat gitu berkembangnya pesat, nggak stagnan kan. Kalau stagnan itu kadang-kadang kita kerja itu karena keterpaksaan gitu prosesnya. Oh, jadi begitu ya. Mungkin Farhan akan share sedikit pencerahan nih buat Mas mantu idaman gitu. Si Mark Zuckerberg itu pernah bilang gini katanya, orang-orang sukses di dunia ini tuh ya seperti termasuk beliau ya, Mark Zuckerberg, terus Steve Jobs dan lainnya, mereka tuh nggak tahu kapan mereka mulai katanya gitu. Mereka tuh ya mulai aja dulu gitu. Nah, proses kita menuju kesuksesan itu akan semakin jelas seiring kita berjalannya waktu gitu. Semakin cepat kita memulai, si kesuksesan itu akan semakin jelas gitu. Ya, intinya kita harus mulai aja dulu buat Mas Mantu Idaman supaya kita tuh tahu nih kesuksesan kita tuh ada di mana gitu. Untuk bidangnya sendiri bebas, mau di bidang desain, bidang perkantoran atau apapun itu, yang penting mulai aja dulu gitu, kurang lebihnya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Kang Olan. Assalamualaikum Kang, waalaikumsalam. Bagaimana jika tadinya di Upwork ramai order dan akhir-akhir ini sepi orderan? Bagaimana mengembalikan kembali agar ramai orderan, Kang? Terima kasih. Berat juga ini. Tadi salah satunya caranya kita berlanggan yang pro, karena itu pro ngaruh juga. Itu saya pernah mengalami fase itu ketika saya udah sepi orderan, saya coba yang pro, itu keluar cuma duit 250.000 untuk subscribe ya. Baru beberapa kali ngebid langsung ada klien yang nyamber gitu. Oke. Jadi jawabannya adalah gimana Kang? Boleh lanjut? Jadi kan di Upwork itu ada connect ya. Habisin aja connect-nya terus, kalau udah habis beli lagi gitu. Lama-kelamaan pasti ada yang ini kok. Pasti ada yang nyantol. Atau ada yang salah dengan cover-nya gitu. Oh, ada yang salah dengan cover proposalnya. Coba ini lagi dijelaskan, direnungkan lagi, posisikan kita sebagai klien. Kira-kira kalau klien membaca proposal kita akan kalau kita jadi klien nih, membaca proposal kita itu, klien akan ngechat kita atau enggak gitu. Jadi posisikan diri kita sebagai klien. Kalau dari kita ternyata ini masih belum, ya harus diperbaiki. Banyak kok di grup Upwork yang di Facebook itu yang share mengenai bagaimana sih cara lolos bidding itu gitu. Banyak dari teman-teman Upwork Indonesia. Nah, begitu Mas Olan. Pertama mungkin bisa dicoba di subscribe professional subscription-nya, terus diutak-atik lagi mungkin cover letternya supaya lebih jitu, dan juga gabung komunitas. Mungkin di sana akan mendapatkan banyak tips dan trik-trik jitu mungkin ya Kang ya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Kang L nih. Kalau cara menghindari kerja tambahan yang di luar project gimana ya Kang? Nah, itu dia. Perlunya kerja per jam. Itu kalau per jam itu enaknya dia ngasih revisi atau apapun, kita tetap dapat duit gitu. Makanya usahakan kalau di awal-awal itu tawari aja dulu per jam. Kalau dia enggak mau per jam, ya udah fixed price. Yang fixed price. Kalau juga ditentuin scope-nya itu kayak gimana gitu. Ini gini nih, kalau udah ada di luar scope, kita bilang aja ke klien. Jadi jangan sungkan untuk menegur klien tentang
skop pekerjaan kita gitu. Jangan kalau kita nanti negur klien kabur, enggak lah, klien juga profesional kok biasanya. Biasanya yang baru-baru gitu, biasanya dia takut untuk nanya ke klien, dia takut untuk negur, klien takut gitu. Untuk nagih duit pun klien biasanya takut gitu. Takut gak dibayar. Pada ujung-ujungnya kita kan butuh juga gitu. Kalau klien yang ngerti pasti dia langsung ngasih kok jawabannya. Nah, begitu jawabannya Kang L. Cara menghindari pekerjaan yang di luar job desk, berani aja ya Kang ya? Ya, berani. Berani aja. Ini di luar. Profesional. Makanya di situ kita dituntut untuk profesional. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Kang Doni. Tips buat yang masih ada kerja full time, Mas, untuk mengatur waktu sama kerjaan freelancer biar bisa gak keteteran. Mau lepas kerjaan utama tapi belum berani gitu. Aduh. Berat. Kalau ini udah punya portofolio belum? Kalau desain ya, kalau udah punya portofolio bagus tuh enak gitu. Kita tinggal, apalagi udah nyambil shoot di Dribbble, gitu biasanya sambil shoot itu banyak job yang masuk gitu kan. Apalagi kita udah followernya banyak Dribbble, itu murudul si kerajaan itu. Nah makanya kalau saran saya, kalau yang lagi full time ini kumpulin portofolio dulu yang bagus di Dribbble atau Behance biar mendatangkan klien. Nah nanti kalau kita udah ketemu jodohnya sama klien terbaik kita, nah kita tinggal lepas yang full time kita gitu aja. Nah, jadi kan kalau ngebuat shoot di Dribbble itu kita nggak tanpa paksaan gitu kan, mau kapan aja boleh gitu kan. Itu tergantung usaha kita dan kemauan kita aja. Kalau kita mau cepat-cepat dapat klien, berarti harus sering-sering nge-shoot gitu. Bener nggak? Bener. Masukan? Betul sih, cara nge-manage waktunya itu betul. Kita pasti harus mulai dari bikin portfolio dulu dulu maksudnya. Karena banyak teman-teman kita juga yang dulu mulainya di zaman sekolah ya Kang ya. Bahkan itu dia masih belajar, masih ngerjain PR. Dia pokoknya sibuk banget lah gitu, masih anak-anak gitu. Nah, tapi mereka mulai aja dari portofolio dulu. Bahkan kita dulu pernah ikut komunitas Kang Jenny juga yang skill academy, yang desain academy gitu ya. Kita ikut hal-hal seperti ini gitu. Di sela waktu itu, seiring berjalannya waktu kita nyicil bikin portofolio. Kalau udah ada lebih dari 30 lah, terus ikut-ikut kontes, mungkin di situ baru deh bisa dapat pencerahan gitu. Karena pada awalnya saya juga dulu mulai 3 bulan itu ikut kontes nggak pernah menang gitu. Jadi mungkin butuh proses dan manajemen waktu yang terbaik mungkin ya Kang ya. Terus pertanyaan terakhir mungkin ya, ini nggak ada yang nanya lagi soalnya. Dari Mbak atau Kakak Nashifa Ulfa katanya. Sebelumnya saya sudah buat akun 99 Design tapi ditolak dan baru bisa apply lagi tahun depan. Rencananya mau daftar lagi pakai email baru. Minta tipsnya Mas biar nggak ditolak lagi. Terima kasih. Kalau sekarang di 99 Design butuh portofolio nggak? Nggak tahu sih, karena dulu daftar udah lama banget sih. Jadi kayak nggak tahu proses pendaftaran zaman sekarang. Dan perasaan dulu mah nggak ada tolak-tolakan begitu ya Kang ya di 99? Emang sekarang agak susah sih kayaknya. Iya, karena emang proyeknya di sana legit semua sih. Oh, sekarang katanya pakai portofolio. Berarti emang harus punya portofolio di Dribbble Behance dulu buat meyakinkan itu. Itu salah satu kuncinya biar nggak ditolak. Oh, barusan tuh pernyataan nyambung ya? Saya nggak. Ini ada yang nambahin di Mas Dio. Sekarang pakai portofolio Mas, pengecekan bulan September kemarin. Oh, oke. Baru juga ya? Udah berkembang juga, udah jauh nih ternyata 99. Nah, begitu Mbak Nasipa. Nah, kalau misalkan tipsnya biar nggak ditolak apa, Kang? Apa? Tipsnya biar nggak ditolak nih, berdasarkan portofolio pastinya. Ya, harus itu kan, istilahnya kuncinya itu kan portofolio gitu. Kalau portofolio kita jelek ya pasti ditolak gitu. Ya kalau mau coba lagi ya pakai akun saudara kayak atas nama saudara ya jadi masalah, atau atas nama ibu kayak jadi masalah. Kakak. Bisa. Karena kalau nggak mau nunggu sampai tahun depan. Karena dulu juga teman-teman kita ada yang pernah ya pakai akun teman Karena kan waktu itu kita bikin 99 itu belum bareng. Iya, belum 17 tahun gitu, baru 17 tahun, dan
belum punya KTP gitu. Pinjam KTP orang, yang penting kita ikutan gitu. Mungkin itu bisa jadi salah satu tipsnya. Tapi sih saran saya lebih prefer ke akun pribadi aja, karena nanti takutnya kalau kita pakai akun orang sudah dapat rating dan portofolio kita di Dribble itu beda namanya, bisa jadi masalah juga sih sepertinya ya. Nah, gitu. Mungkin ya tips kalau udah ngomongin portofolio ya mungkin portofolionya dibagus, diasah, dan nggak usah buru-buru juga ya, Kang. Ini sih masih jauh juga. Maksudnya sebuah pekerjaan UI UX itu sebuah pekerjaan yang apa ya, jenjang karir atau prospeknya itu masih tinggi ya kan, hingga tahun per 2020 ini. Kalau kita dulu tuh istilahnya itu apa ya, portfolio is a king gitu ya kan ya. Makanya kita ditatar aja terus, ditatar buat bikin portfolio yang bagus, dikontesin gitu kan. Siapa yang paling bagus nih minggu ini, gitu-gitu sih. Nah, sejauh ini nggak ada pertanyaan lagi nih teman-teman. Gimana Kang? Mau sudahi saja atau mungkin ada tambahan dari Kang Jenny? Nggak ada, paling closing aja ya. Jadi Ya, saran buat teman-teman yang baru mulai itu, kita harus perkuat dulu portofolio di Dribble atau Behance. Caranya, challenge di teman-teman itu buat one day, one design gitu. Sampai 100 hari, sampai hari ke-100 gitu. Insya Allah kalau udah hari ke-100, teman-teman pasti udah menjadi desainer pro lah. Insya Allah, amin. Oke, udah kan? Oke, teman-teman. Jadi untuk sesi webinar minggu ini sudah sampai di situ. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan sekitar dan seputar dunia UI UX, kontes, dan berhubungan dengan desain, boleh ditanyain di grup S3 Design, seperti biasa di Telegram. Dan untuk closing-nya, saya pertama mohon maaf jika ada salah-salah kata, terus kaku, dan lain sebagainya. Saya minta maaf karena ini adalah hari pertama dan deg-degannya itu emang lumayan berasa gitu. Jadi mohon maaf sekali lagi, dan insya Allah dan mudah-mudahan juga ilmu kita bisa bermanfaat untuk kita semua gitu teman-teman. Nah seperti biasa kita akan open mic dan kamera kita semua buat diskusi bebas gitu. Dan diskusi bebas. Iya. Dan saya serahkan kepada Kang Riko selaku moderator. Gimana nih, Kang Riko? Halo. Halo. Silakan teman-teman. Di take over. Ya. Sekarang teman-teman kayak biasa, selama 5 menit aku bakal open semua mic-nya. Teman-teman bisa diskusi atau tanya-tanya, mungkin kenalan atau gimana, terserah teman-teman. Selama 5 menit, aku bakal open mic-nya semua. Oke, silakan. Kang Riko ya kemana nih? Kang Riko nya, halo Kang Riko. Halo, gimana? Kenapa ditutup mic Anda? Sok, Kang Riko dipimpin aja. Ya, silakan teman-teman, kalau misalkan ada yang mau nanya atau mau ngobrol sama Kang Jenny-nya langsung, sama pemateri kita, silakan. Selama 5 menit, kita tutup. Halo, Kang Jenny. Yo, halo. Mau nanya sedikit. Kalau misalnya Kang Jenny dapat klien dari luar, itu Kang Jenny punya brief tersendiri nggak yang buat diserahkan ke klien gitu? Yang buat diisi sama si kliennya gitu, agar sesuai apa ya, biar lebih spesifik. Jadi kita juga paham gitu perihal dari. Jadi semacam kuesioner ya. Kuesioner ya. Kalau sejauh ini sih belum ada brief dari saya, tapi biasanya brief itu datangnya langsung dari klien gitu. Jadi belum ada brief baku yang saya ajukan ke klien, tapi hampir semua project itu briefnya dari klien gitu. Baik itu berupa wireframe-nya atau desain contoh-contohnya gitu. Semuanya dari klien. Kita enggak, paling kalau ada pertanyaan kita langsung aja tiktokan sama klien.
sampai kita ngerti gitu. Jadi jangan canggung untuk menanyakan ke klien tentang kalau kita nggak ngerti. Lebih baik kita dianggap bodoh nggak ngerti daripada kita udah ngerjain desain ternyata salah apa yang kita kerjakan itu gitu. Benar. Benar. Nah, mungkin Kak Riko ada contoh QA pertanyaan-pertanyaan untuk bisa memulai briefing gitu. Oke. Nah, kebetulan kalau aku sendiri pernah pakai semacam questionnaire gitu biar ngarahin ke klien sesuai sama istilahnya apa yang aku butuhin dari klien. Terus misalkan apa yang aset apa yang aku butuhin dari klien atau pertanyaan apa yang aku ajuin ke klien. Nah, yang pertama aku waktu itu bikin questionnaire di Google Form. Pertama itu pastinya project apa ataupun jenis projectnya kayak gimana, terus deadline-nya kapan, terus juga kalau misalkan lebih spesifik, misalkan goals dari project itu apa nantinya, apakah emang mungkin untuk upgrade tampilan UI atau misalkan nambah fitur atau lain-lain. Nah, terus juga jangan lupa juga kayak pembayaran juga itu penting, misalkan mulai dari sistem pembayaran, misalkan mau per jam atau fix rate atau per project ataupun yang lainnya. Terus juga metode pembayaran, metodenya misalkan pakai PayPal atau misalkan pakai transfer bank langsung atau pakai third party ataupun pihak ketiga kayak Upwork, 99design atau freelancer dan lain-lainnya. Nah, ketika intinya gak terlalu dalam sih, yang penting intinya doang yang kita butuhin. Habis itu aku send ke klien. Nah, ketika klien udah, aku review lagi. Ketika aku udah review, kalau misalkan aku ada pertanyaan lain, baru aku tanya ke klien buat verifikasi. Kayak gitu sih, Mas. Kalau yang aku pakai istilahnya. Oke, thank you Mas Riko. Sama-sama. Mungkin teman-teman lain ada yang mau bertanya ke Kang Jeninya, kita masih ada beberapa menit sebelum aku tutup semua. Yang masih ada pertanyaan, langsung aja ngomong aja langsung, ditanyain langsung ke Kang Jeninya. Selamat malam. Malam. Saya mau nanya. Gimana, Mas? Gimana ya cara ngatasin kita kalau lagi ngedesain gitu suka unmood gitu, tiba-tiba unmood atau kondisinya agak lagi unmood gitu lah. Ngatasinnya gimana ya? Apa itu wajar apa gimana tuh? Kalau ada rasa unmood ketika desain gitu. Terima kasih. Maka akan gini dijawab. Atau enggak itu emang manusiawi gitu. Cuman tergantung kita menyikapinya. Kalau biasanya saya kalau udah gamut gitu, udah mentok, itu saya sehari ya udah saya ngedesain gitu. Saya main game, tidur atau apa gitu. Nanti kalau udah pikiran kita fresh baru saya kerja lagi gitu. Biasanya yang saya lakukan kalau nggak mood kayak gitu, biasanya tidur, kalau nggak main game. Kalau udah fresh balik lagi ngedesain gitu. Tapi kalau udah dituntut klien hari ini harus beres, itu beda lagi ceritanya. Ceritanya kita harus profesional kalau di situ. Profesionalnya ya ini karena kan semua ini demi pulus gitu kan. Kalau nggak profesional ya kita ditinggal klien gitu. Ya benar. Ya. Karena biasanya triggernya sama apa ya? Ya yang pulusnya itu kalau saya gitu. Ya, aku share juga sih cara yang aku pakai juga ketika mood aku kurang atau ketika mood aku lagi down. Ya semua orang pasti, menurutku semua orang desain atau nggak cuma desainer ya, semua orang pun pasti punya kadang naik, kadang turun. Nah yang pertama mungkin ya tadi kata Kang Jenny tadi ya pertama tanggung jawab ya, kalau misalkan deadline-nya udah istilahnya ditentukan ya kita mau gak mau paksain aja, kita harus selesaiin pekerjaan kita sesuai deadline. Terus yang kedua, ada juga aku pernah baca juga suatu artikel bahwa untuk mendapatkan mood kita bisa coba paksakan sesuatu itu ataupun kita mengerjakan sesuatu selama 20 menit pertama. Nah itu kayak masuk ke apa istilahnya flow state istilahnya. Flow state itu kayak masuk ke moodnya, kayak aliran moodnya lah istilahnya. Paksakan selama 20 menit,
Dan biasanya ketika 20 menit kita udah lewatin, kita udah mulai bisa mood. Nah, tapi balik lagi juga ketika sama keadaan fisik kita. Mungkin juga fisik kita lagi capek, mungkin kita banyak begadang, atau misalkan kita lagi lapar mungkin, bisa aja. Nah, jadi yang selain 2 cara yang tadi aku pakai, kadang aku juga mungkin bisa ngelakuin hobi teman-teman juga. Misalkan mau keluar jalan-jalan, atau kalau kata Kang Gini tadi misalkan tidur atau main game dan lain-lain gitu. Jadi jangan terlalu dipaksakan juga kalau misalkan emang kondisi fisiknya lagi lemah, tapi jangan terlalu disantaikan juga. Nanti kalau misalkan kalau santai, ya kerjaan kita gak bakal beres-beres lagi gitu sih Mas, kalau misalkan tambahan dari aku sendiri. Oke, terima kasih jawabannya. Kang mau nanya Kang. Mangga. Semangat untuk desain apa Kang? Faktor semangat. Gimana Mas? Mungkin ada salah satu motivasi untuk semangat desain itu apa gitu dari para Kang Jenny atau Kang Riko yang selalu terus semangat untuk berkarya itu gimana sih? Enggak, Kang Gini, dijawab motivasi untuk semangat terus mendesain. Kalau saya ya karena saya udah berumah tangga, ya yang membuat saya semangat tuh anak gitu. Kalau lagi capek biasanya lihat anak langsung seger gitu. Karena kalau kita ngedown terus ya gimana kita mau mencukupi kebutuhan rumah tangga gitu. Tapi terserah, nggak tahu kalau teman-teman yang belum berkeluarga itu. Iya, gitu. Iya. Mungkin Riko apa kan? Farhan nih biasanya, Farhan gimana kan? Biar semangatan. Oke, izin saya semangat ya. Semangat kan adanya di pikiran, adanya di mindset sebenarnya. Jadi sih kalau saya sesuatu yang bikin saya semangat itu pertama karena saya suka membuat sesuatu gitu. Saya tuh orangnya tuh nggak bisa berhenti berpikir. Nah, buat teman-teman itu tuh sebenarnya bisa dilatih untuk semangat produktif ya, agar selalu bisa membuat sesuatu kan. Kalau ngedesain itu kan artinya produktif artinya membuat sebuah karya, membuat sebuah sesuatu atau menghasilkan sesuatu. Nah, kalau semangat saya sih nggak ada sebenarnya. Karena saya suka aja gitu. Tapi kalau misalkan dulu kan saya orangnya nggak kayak gini nih. Nah, ada titik di mana saya selalu semangat itu adalah ketika saya mendapatkan apresiasi lebih gitu dari hasil karya saya sendiri gitu. Contoh, ketika saya pengen nge-shot nih, saya ngeliat teman-teman saya, wah mereka produktif banget. Kok gue gini-gini aja ya? Atau kok kita gini-gini aja ya? Nggak ada perubahan gitu. Nah, yang bikin saya semangat itu lingkungan sih sebenarnya. Teman-teman saya gitu, karena kebetulan teman-teman saya itu produktif semua gitu, dan teman-teman juga udah pada tahu lah ya, seperti contohnya Mas Riko itu produktifnya kita, udah nggak bisa nyaingin gitu, tapi setidaknya kita selalu termotivasi gitu. Kalau saya nge-treatmentnya itu sih, terus ada morning routine juga saya, terus ada rutinitas yang selalu saya lakukan sebelum bekerja, dengan secara tanpa sadar kita tuh akan membuat proses kreatif kita sendiri gitu. Kalau saya tuh kalau sebelum kerja tuh nggak nonton anime itu saya nggak mau gitu, nggak mau kerja. Serasa kayak nggak dapat inspirasi gitu. Tujuannya sih ya gitu. Memang kadang-kadang lucu gitu ritual-ritual seseorang itu. Mungkin Masnya bisa bikin ritual sendiri gitu. Karena kalau kita perhatiin ya, orang-orang besar itu mereka punya ritualnya masing-masing gitu. Kayak contoh si Lionel Messi, si Wayne Rooney atau Messi gitu. Dia tuh selalu cukur rambut ketika mau bertanding gitu. Ya nggak terlalu banyak mungkin, tapi setidaknya kita punya ritual yang bisa ngeyakinin kalau kita tuh akan selalu semangat gitu. Mungkin emang terdengar konyol sih, tapi ya itu bekerja buat saya itu sih semangatnya. Cari lingkungan aja. Karena kan kita bisa lihat gitu, 5 dari pertemanan kita itu. Kalau teman-teman kita produktif, ya setidaknya pengaruh itu akan ada lah gitu. Intinya itu sih semangatnya. Semangat untuk berkarya aja gitu. Untuk awalnya gitu sih. Mantap. Yang muda yang berkarya. Tidak juga dong. Tambahin dikit. Boleh. Ya, siap, biar kita semangat terus, kita harus pasang target misalnya. Target bulan ini kita harus deal sekian project, atau kita harus melampaui ini.
biasanya itu men-trigger juga gitu. Betul. Kalau kita nggak disiplin dengan target kita, ya sudah gitu. Berarti kita jadi orang yang loser gitu, yang kalah gitu. Benar-benar. Oh iya, saya lupa tuh. Teman-teman juga harus punya itu sih, semangat itu benar bisa dari disiplin. Disiplin itu kan melakukan sesuatu yang nggak pengen kita lakuin kan. Contohnya upacara pagi kita malas banget, tapi dengan disiplinitas kita berhasil aja kan, upacara selama 6 tahun, bahkan lebih dari itu. Nah, tipsnya sih tambahan ya, harus punya target harian, harus punya target mingguan, harus punya target bulanan, dan bahkan tahunan gitu. Kalau saya pribadi, setidaknya 1 bulan itu bisa bikin beberapa karya gitu. Dalam tanda kutip, kalau kita nggak ada proyek yang nggak bisa diganggu ya. Kalau misalkan kita ada proyek, ya beresin aja dulu proyek. Kalau nggak ada, ya lanjutin disiplin kita gitu. Misalkan sebulan ini pokoknya saya harus bikin ya setidaknya 20 shot di dribble atau 2 shot di behind gitu. Nah, ketika kita udah bisa mencapai itu semua, itu akan ada kepuasan tersendiri gitu. Nah, ketika kita belum bisa memenuhi itu, ya setidaknya kita adalah dari 50% dari target kita. Intinya harus punya target sih, harus punya tujuan, benar itu. Mantap. Mungkin teman-teman lain ada yang mau sharing tentang semangat? Ya boleh. Yang mau nambahin mungkin. Ada yang lebih bersemangat mungkin. Malam, Kang. Ya. Kalau boleh, saya minta rekomendasi buku buat desain, ada? Oh iya. Nah, Riko ini mah. Kang mau jawab? Kang Gini? Sok, Riko. Oke, saya izin jawab ya buat Mas tadi Mas siapa lupa? Ya. Mas L. Iya. Ya, untuk buku sendiri ada beberapa sih yang aku rekomendasi, khususnya di desain UI UX. Ya, pertama itu ada namanya Hook atau Hooked, ditulisnya. Hook itu tentang istilahnya gimana orang ataupun gimana produk-produk gede kayak Instagram, Pinterest dan lain-lain menggait penggunanya supaya terus supaya terus repeat pakai produknya. Itu penting banget ke user experience pastinya. Yang kedua, ada juga yang paling populer, Don't Make Me Think. Itu buku klasik tapi emang bagus. Itu tentang UX design, Ada juga versi Indonesianya, Hook juga ada versi Indonesianya. Terus yang ketiga ada The Habit itu buku tentang mengulas tentang bagaimana kebiasaan terbentuk. Jadi gimana sih manusia itu membentuk kebiasaannya. Nah, itu bakal masuk juga ketika kita ngedesain nantinya. Gimana caranya kita memasukkan unsur kebiasaan itu ke dalam desain kita supaya user kita lebih nyaman pakai desain kita, dan juga istilahnya bisa mengukur istilahnya gimana caranya agar si user tetap pakai desain kita gitu istilahnya. Terus ada juga Design of Everything. Aku belum baca sih kalau itu. Terus pokoknya ada beberapa. Nanti mungkin teman-teman bisa searching aja. Tapi itu beberapa rekomendasi buku yang pertama aku sebutin itu yang pernah aku baca. Itu. Sisanya aku belum explore lagi atau belum baca lagi. Nah, menurutku jangan terlalu istilahnya jangan cuma ngandelin buku juga. Teman-teman bisa baca-baca juga blog-blog, terutama di Medium. Bahkan aku sampai subscribe Medium per bulan cuma $5, tapi isinya tuh powerful banget. Di sana banyak banget artikel-artikel yang nggak ada di buku. Jadi istilah kalau blog kan suka rela nih orang-orang yang punya pendapat ataupun orang-orang yang punya pengalaman dia nuangin pengalamannya dan idenya. Di sana banyak banget, mulai dari study case, mulai dari UX design, mulai dari interaction, mulai dari illustration, mulai dari UI design, itu lengkap banget di sana. Dan banyak banget, nggak cuma desain, di sana juga banyak kayak misalkan tadi mengatasi males kayak productivity, misalkan habit, kebiasaan, dan lain-lain, banyak banget sih. Terus yang ketiga, selain blog, teman-teman juga bisa lihat ya tutorial di YouTube atau video-video YouTube. Misalkan kalau misalkan di Indonesia, kalau tentang desain, misalkan yang salah satu yang lagi ramai sekarang kayak Mas Kuku Aldi, mungkin teman-teman pernah lihat. Yang kedua mungkin ini masih tentang desain kayak Mas Rio Purba. Terus yang ketiga kalau misalkan dari luar ada beberapa kayak Ran Segal atau The Flux. Terus misalkan ada beberapa channel-channel lainnya. Nah, pokoknya
buatlah hari teman-teman itu dikelilingi dengan istilahnya informasi-informasi yang bisa ngebantu teman-teman tadi meraih goals teman-teman. Kalau misalkan teman-teman target tahun ini untuk menjadi seorang desainer, misalkan UI designer atau UX designer ataupun keduanya, ya usahakanlah setiap hari itu kan teman-teman dikelilingi dengan informasi itu. Kenapa? Karena itu bisa membangkitkan semangat kita juga. Jadi misalkan ketika kita lihat video, pernah nggak sih teman-teman ngerasa misalkan lihat tutorial nih, oh iya ya, gimana kalau coba, oh iya gimana kalau misalkan aku coba ini tambah ini, jadi kayak pengen nyoba aja terus, jadi pengen kayak eksplorasi, coba, dan itu yang aku lakuin setiap hari. Misalkan aku baca-baca artikel Medium, baca buku, atau misalkan lihat tutorial di YouTube, atau misalkan sharing sama teman-teman yang lain dan lain-lain. Pokoknya kelilingi setiap hari teman-teman dengan informasi-informasi yang bisa ngebantu teman-teman capai goals teman-teman nanti. Kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, mungkin satu pertanyaan lain ya. Satu pertanyaan lagi, teman-teman yang mau ditanyakan ke Kang Jini, materi kita. Ada kok, di chat kok, di chat. Oh, di chat. Oke, aku bacain ya. Mas, mau tanya nih Mas. Kalau yang udah lulus kuliah kan udah mempunyai bekal UI UX dan juga portfolio. Kita udah nyoba yang freelance tapi nggak menang-menang. Apakah lebih baik kita kerja offline dulu sama orang atau gimana? Terima kasih. Gimana, Kang? Bawa saja. Kang Gini? Dok, Riko halal. Aduh, ini kan pematerinya Kang Gini gimana jadi cara saya mah. Kali Mas sharing. Siap Kang Gini dulu ya. Udah lulus kuliah, udah portofolio bagus, udah freelancer tapi nggak menang-menang. Kalau untuk sekarang kan kalau udah untuk kerja offline kan nggak memungkinkan itu kan karena kondisinya seperti ini. Mungkin bisa coba dulu mungkin portofolio kita kurang meyakinkan klien gitu. Jadi perbaiki lagi portofolionya yang isinya harus powerful gitu. Jadi yang bagus bener-bener orang itu melihat portofolio kita itu berkesan gitu. Jadi kalau kita sebagai klien, jadi kalau lihat hasil karya kita itu pengen nge-hire gitu, bawaannya pengen nge-hire kita, pengen nge-hire si yang buat karya itu gitu. Portofolio diperbanyak, mungkin portofolio perbanyak dan kualitasnya dibagusin lagi gitu. Kalau udah banyak dan bagus dan di dribble biasanya kalau udah banyak bagus banget gitu loh, yang like-nya banyak, biasanya kalau klien ataupun itu datang sendiri gitu. Mungkin Riko itu yang main di dribble bisa nanti sharing mengenai portofolio. Kalau kontes freelancer yang gak menang-menang ya tadi coba dilakukan tips dan trik yang udah saya lakukan, yang udah saya share tadi. Jadi jangan asal ikut kontes, pilih-pilih kontes yang peluang menangnya gede gitu. Lihat dulu pesertanya berapa, gitu, waktunya kapan, terus feedbacknya bagus atau enggak. Nah kalau mendekati yang tadi saya udah share, ikuti gitu. Jadi coba terus aja, nanti juga pada waktunya akan jodoh dengan klien itu. Oke, saja kalau dari saya. Ya kok. Oh. Di mute. Oh iya, sorry. Oke, aku bantu izin jawab ya. Kalau lu sekolah, kuliah udah mempunyai bekal UI UX, juga portfolio kita udah nyoba yang freelance tapi nggak menang-menang. Apakah lebih baik kita kerja offline dulu sama orang atau kayak gimana? Sebenarnya ini poin penting dari antara kerja offline sama orang ataupun jadi seorang freelancer itu, poin penting itu bukan masalah enaknya gimana, tapi masalahnya gimana caranya kita bisa tetap berkembang. Nah, itu poin pentingnya. Nah, ketika jadi seorang freelancer, itu mungkin kita lebih lega. Mungkin kita bisa lebih, atur waktu kita lebih nyaman, terus misalkan bisa kerja dimanapun, dan lain-lain. Cuman tantangannya itu gimana caranya kita bisa tetap berkembang. Nah,
untuk keduanya antara kerja offline sama freelancer itu ada plus minusnya pastinya. Kalau misalkan kerja offline, istilahnya ataupun gabung agensi atau startup, kelebihan terbesar itu gampang untuk berkembang. Itu kelebihan terbesarnya karena kita dikelilingi, istilahnya setiap hari itu kita dikelilingi oleh orang-orang yang punya minat sama dan juga mungkin ada beberapa orang yang lebih punya pengalaman lebih dari kita. Nah, setiap hari kan kita ketemu, kita bisa ngobrol, kita bisa dapat insight baru, pengalaman baru dan lain-lain. Itu kelebihannya. Nah, cuman kadang-kadang ada beberapa temanku juga yang kerja offline itu mereka emang ini nggak salah juga ya sebenarnya. Kalau aku pribadi karena aku emang lebih fokus atau suka di dunia freelancer, aku istilahnya mereka itu ketika udah kerja offline ya susah untuk move on gitu, susah untuk keluar dan mereka tetap bertahan di sana. Itu nggak salah, itu nggak salah. Cuman kalau aku pribadi aku lebih suka istilahnya kerja freelance. Nah, kekurangannya apa kerja freelance? Yang pertama itu agak sulit untuk berkembang. Tapi di balik kesulitan itu pastinya ada cara lain kan, ada cara lain. Nah, yang aku pakai untuk terus berkembang sebagai seorang freelancer ada beberapa. Yang pertama tadi, misalkan kelilingi setiap hari itu dengan informasi-informasi baru yang bisa membantu kita ke goals atau tujuan kita nanti. Bisa baca buku, lihat video, terus misalkan dengerin podcast, pokoknya apapun itu sekarang itu nggak ada batasan, nggak ada alasan lagi. Misalkan teman-teman nggak bisa belajar hal-hal baru. Nah, yang kedua, aku gabung komunitas. Nah, aku gabung komunitas UX ID Bandung. Padahal rumahku itu Sukabumi sama Bandung itu sekitar 150 km. Itu perjalanan 3-4 jam ya. Jadi kalau misalkan sebelum ada kasus corona ini, aku kadang-kadang misalkan hampir pernah dalam sebulan lebih setiap minggu itu aku bolak-balik Bandung Sukabumi. Yang pertama itu ya untuk menghadiri acara-acara komunitas itu. Emang aku ngeluarin effort, emang aku ngeluarin biaya, emang aku ngeluarin istilahnya spend time ataupun ngeluarin waktu, tapi di balik itu aku banyak pengalaman baru. Aku dapat mentor baru, aku dapat istilahnya ilmu-ilmu baru yang nggak bisa aku dapetin ketika aku cuma diam di rumah. Nah, yang kedua itu bisa gabung komunitas. Yang ketiga, lingkungan juga itu ngaruh. Misalkan ketika kemarin-kemarin, kalau misalkan aku bete di rumah, aku ngajak teman-temanku yang lain yang sama kerjanya sebagai seorang freelancer dan juga desainer buat kerja bareng di kafe. Nah, kerja bareng kafe kan ketika kerja bareng kafe aku lebih relax juga, aku bisa sharing juga. Aku bisa sharing sama temanku itu, bisa sharing, bisa tanya-tanya dan lain-lain. Atau aku datengin rumah mentorku, misalkan datang ke rumah Kang Jenny atau misalkan misalnya datang ke rumah siapa gitu, bertamu untuk ya istilahnya sharing gitu. Nah, itu sih tantangannya menjadi seorang freelancer itu. Juga tadi tantangan kedua itu cari klien atau bertahan hidup. Seorang freelancer itu nggak ada yang ngajamin bahwa bulan depan itu bisa tetap dapat klien, dapat project, nggak ada yang ngajamin karena dia misalnya nggak punya kerjaan tetap kecuali emang punya kontrak ya. Nah, nggak ada yang jamin tentu bertahan hidup itu salah satu tantangannya. Jadi kalau misalkan mental kita lemah, beberapa kali coba kita udah down, ya itu bakal sulit nantinya untuk melanjutkan sebagai seorang freelancer. Karena untuk bertahan hidup sebagai seorang freelancer itu sebagai salah satu tantangan utamanya. Kayak gitu. Mungkin nggak gitu? Mungkin Mas Farhan bisa menambahkan? Ya, itu tadi udah lengkap sepertinya. Untuk apa sih? Yang sudah lulus kuliah kan udah punya bekal ya, dan juga portofolio kita udah nyoba yang freelance tapi nggak menang-menang. Apa lebih baik kita kerja offline dulu semua orang? Ya, sepertinya jawaban saya dengan Mas Riko sama aja. Tapi kalau saya pribadi sih, kalau saya dulu juga sesuai pengalaman, butuh waktu setidaknya 3 bulan untuk ngontes, dan itu nggak menang-menang gitu. Tentunya sangat menyebalkan gitu, dan saya hampir nggak jadi pindah ke desain gitu, karena basicnya dulu saya juga seorang front end programming atau ya yang orang-orang yang ngoding gitu. Tapi melihat teman-teman yang banyak pindah ke desain, saya juga ikutan, dan di awal-awal saya butuh waktu setidaknya 3 bulan, dan ya itu waktu lumayan lama juga sih. Dan ya intinya terus berkarya aja, pilihannya sama aja, mau freelancer, mau kerja offline atau di kantor-kantor, nggak ada masalah, asalkan kita pengen gitu, kita ngelakuinnya atas dasar ya pengen aja gitu, jangan ada paksaan itu. Karena
untuk bisa memiliki karir di sebuah bidang itu kita harus jadi expert gitu. Nah, untuk menjadi expert itu kan kita harus bisa setidaknya minimal 10.000 jam gitu di bidang tersebut. Itu sih Mas. Intinya semangat aja terus gitu. Apapun pilihannya. Jangan berhenti berkarya, itu sih. Mantap. Ada pertanyaan terakhir tuh kok. Ya, tanya terakhir ya. Oh, sorry teman-teman, ini agak ngaret ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita dapat insight baru, dapat pengalaman baru dari sharing ini. Mas, mau nanya dong Mas, tips untuk pemula one day one design itu di bidang UI UX itu gimana Mas? Apakah terus buat proyek pribadi dulu atau gimana Mas? Nah, kan gini mungkin bisa jawab buat pertanyaan terakhir ini dari Mas Romi. Bisa proyek pribadi, tapi kalau teman-teman bingung bisa ikut di dailyui.co. Ini saya share ininya. Itu bisa ada challenge-nya setiap hari. Teman-teman harus kerjain apa, itu di situ ada progresnya gitu. Jadi apa sih yang harus didesain gitu setiap harinya? Tinggal daftar aja nanti terus ikutin setiap harinya sampai teman-teman berkembang gitu aja. Jadi di sana itu dikasih brief gitu ya Kang tiap hari ya Kang? Iya, dikasih brief. Gitu teman-teman. Untuk jawaban dari Kang Romi. Oke, kayak gitu. Teman-teman, mungkin kita cukupin aja ya teman-teman, karena udah lumayan malam. Mungkin pemateri kita atau mentor kita Kang Jin mau beristirahat atau lanjutin cari pundi-pundi dolarnya. Karena biasanya kehidupan freelancer itu malam hari untuk berkomunikasi sama klien. Oke, mungkin cukup. Terima kasih teman-teman yang udah hadir, yang udah gabung. Ini adalah peserta paling banyak sejauh ini, sampai 50 peserta total, termasuk semua orang, 50 orang. Ini terbanyak sejauh ini. Dan pastinya insya Allah kita bakal ada share lagi, kayak biasa. Bakal ada sharing lagi untuk pemateri dan materinya bakal diinfokan menyusul kayak biasa. Tetap stay tune aja di grup, dan juga di grup mungkin teman-teman mau tanya atau mau sharing, teman-teman itu bebas. Kita nggak batasi, asalkan memang masih dalam koridor ya. Mungkin cukup kayak gitu. Makasih untuk Kang Jenny sebagai pemateri kita, juga mentor kita, termasuk salah satu mentor pertama saya ngajarin desain. Saya juga makasih banyak. Terus untuk Kang Farhan udah mau jadi host. Dan teman-teman semua makasih juga untuk meluangkan waktunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan.